Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, Shalom. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan betapa Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari kami lewati bersama Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Engkau setia, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus untuk perlindungan, pemeliharaan. Kami mengucap syukur Tuhan betapa Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Malam ini Tuhan kuduskan kami ya Bapa. Sucikan dan tahirkan kami ya Tuhan dari setiap pelanggaran dosa dan kesalahan kami. Biar darah Yesus Kristus menyucikan, menguduskan kami. Biar kami memperoleh pengampunan, pengudusan dari Tuhan, sehingga ibadah ini mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ada di sini dan kami tahu bahwa Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami dalam ibadah ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari naikkan pujian kembali, katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Mari yang katakan bersama-sama, katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memujimu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus, terpuji namamu Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya, Kau mulia, terpuji namamu
cuma saja naikkan pujian. Mari katakan bersama-sama.
Tuhan sungguh baik bagi kami. Kau menyediakan yang kami perlukan, bahkan jauh dari yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Mari sambil bangkit berdiri kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Yuk kasih tepuk tangan Bapak Ibu buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang benar. Ya Tuhan. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, kalau ada bergema di dalam hidupku. Semua katakan Kau Tuhan yang benar, tak pernah ditinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau
mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus.
kasih ajaib. Haleluya. Sekaramoso, Sandaramaso. Haleluya. Ikaramoso, Ekaramalama, Sandaramaso. Kami masyurkan, kami tinggikan namamu. Haleluya. Jesus, Shekaramaso, Ekaramalamoso. Haleluya. Anaramaso. Kami masyurkan, tinggikan, muliakan, kami ulukan, kami sembah Engkau Roh Kudus yang dahsyat, yang mulia, yang ajaib, yang agung, yang besar. Haleluya. Sekarang malam masuk. Oh. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Percayalah, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Dari hati yang paling dalam, akui Dia Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Panggil Dia, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, singgah di hadiratmu. Yes, panggil Dia, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, singgah di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan salawatmu. Rindu selalu dekat denganmu, singgah di hadiratmu. Panggil Dia, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Yes. Rindu selalu dekat denganmu, singgah di hadiratmu. Mari Bapak Ibu sendiri panggil Dia, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Dia ada bersama kita, Dia ada bersama
Bersama-sama angkat tangan bersama, katakan Allah Roh Kudus jamah hati. Dia melayani kita. Dia tahu kepenatan kita. Dia tahu kerinduan kita. Rindu selalu dekat denganmu, singgah di hadirat. Sekali lagi panggil Allah Kudus, Allah Roh Kudus jamah dengan urapanmu, haus rindu selalu dekat denganmu, singgah di hadirat. Boleh sekali lagi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi sembah Dia, Tuhan. Nikmati Dia, nikmati, menyegarkan, menguatkan, membangkitkan.
dekat denganmu, singgah di hadiratmu. Yes, Lord. Nikmati dia, Bapak. Dia lebih nyata daripada detak jantung kita. Dia lebih nyata dari semua hal yang kita lihat, kita raba. Dia dahsyat, dia ajaib, dia mulia. Dia mau selalu bersama kita. Dia mau tinggal terus bersama kita. Orang masih di kalah Saya tahu ada beberapa yang sedang penat, tapi Tuhan berkata, tak pernah sekalipun aku tinggalkan kau. Ada yang sedang bingung dengan keadaan, tapi dia sedang berkata pada kita, aku tahu segala sesuatu. Aku pegang kendali sampai ke ujungnya. Yes. Orang masyarakat. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Kehadiran-Mu itu segala-galanya, tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun Tuhan. Ibadah ini sangat cukup. Alasannya satu saja, karena Tuhan ada. Dan itu segala-galanya. Tuhan ada, itu cukup buat kami. Tidak perlu ditambah apapun. Karena tanpa kehadiran-Mu semua tidak ada artinya sama sekali. Terima kasih untuk Kau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Sekarang nyatakan hati dan kerinduan-Mu. Hamba tidak memiliki apapun. Hamba tidak bisa apa-apa. Tapi biar kekurangan dan ketidakberdayaan hamba-Mu tidak akan menghalangi untuk Kau bersuara lewat lidah bibir ini. Hamba berdoa, lepaskan firman-Mu, bahkan firman yang tajam yang lebih pedang bermata dua manapun, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menegakkan kami. Tapi yang lebih penting adalah supaya kami kenal jalan-jalan Tuhan, kami kenal karakter Tuhan, dan kami kenal sungguh-sungguh rencana-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati di waktu-waktu ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau dengar-dengaran. Kami mau taati firman-Mu dan kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Sekali lagi berbicaralah Bapa. Kami buka hati, kami hormati Tuhan. Tuhan sampaikan hati-Mu. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Hadirat-Mu ada di sini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Demi nama Yesus, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Shalom Bapak Ibu. Saya kaget lagi beli nih. Oh Yusuf ya, teman lama sekali. Thank you buat tim dan pengurus KTM yang sekarang pindah tempat ya, jadi atau ini KTM baru atau KTM ya pindah tempat ya, jadi ini first time ya di sini ya. Maaf, sudah beberapa kali ya. Oh kirain ini pertama kali kok. Saya jadi GR ya, siapa tahu ini pertama kali. Nah, jujur saya mau kesini tadi udah persiapan beberapa hal, tapi seperti nggak tahu maksudnya apa yang dia mau sampaikan buat saudara. Saya udah persiapkan dari, karena saya di Kelapa Gading udah cukup lama sekali, dari mulai jam berapa tadi saya datang ya, kira-kira sudah jam 2:30 saya sudah di sini ya, karena tadi ada ke tempat persemayaman di rumah sakit Siloam Semanggi, sebab ada satu anak yang pengurus gereja di Garam Melbourne itu papanya pass away. Jadi saya datang sama Lili,
Terus kemudian kita makan, ya saya potong rambut sedikit lah, ada anak yang memang punya barbershop, jadi saya suka datang juga. Paradoks namanya. Kok saya jadi kayak promosi ya? Enggak lah, saudara tidak harus datang ke sana, tapi itu CP, itu anak kenal baik ya. Jadi saya datang, Lili istri saya ada sebetulnya, si Linda, cuma dia lagi ngobrol sama beberapa anak. Jadi dia bilang, kamu sendiri aja ya saya, jadi nanti sebentar ketemu. Oke. Nah, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul kata-kata ini. Soal khotbah ini saya sudah khotbahkan di satu tempat, ya, tapi sudah agak lama. Namanya sebetulnya begini, kita ini setuju atau tidak, kita ini penting buat Tuhan. Amin. Jadi kita ini penting buat Tuhan. Jadi mari kita sadari ini. Ya, prinsipnya sebenarnya sederhana. Orang kalau rasa tidak berharga, pasti gampang jual diri secara murah. Kalau orang berharga, pasti nggak akan jual diri murahan. Oh, maksudnya apa Pak Arvin? Kan saya bukan kermo, bukan pelacur, bukan. Saya tidak ngomong ke sana. Maksud saya begini, kenapa banyak orang dalam hidupnya bisa jadi murahan? Prinsipnya murahan, karakternya murahan, cara bisnisnya murahan, berkeluarganya murahan. Ya karena rasa seperti murahan. Ya, kalau saya rasa diri saya murahan, ya saya bisa jual diri saya murahan. Misalnya saya jual diri untuk dapatkan keuntungan uang misalnya dengan halalkan segala cara, bisa saja. Ya itu kan. Jadi kalau kita tahu identitas kita, makanya knowing our identity in Christ Jesus itu very important. Mengetahui identitas kita dalam Kristus Yesus itu penting banget, ya kan, penting banget. Nah, misalnya ya, Bapak Ibu ya, ini kan prinsip di John chapter 13. Oh, nggak ada multimedia ya? Ada ya? Ada ketinggian. Oke. Ini kan biasa untuk ibadah wanita ya, Cilia ya? Kalau nggak salah ya, karena atmosfernya kok kayaknya wanita ini kayaknya ya. Nah, saya terakhir datang di ibadah WBI, ya kan, namanya di sini kan WBI, WOI, Women of Impact. Oh, kalau ada juga Women of Integrity, itu lain lagi ya. Soalnya banyak WOI, gitu kan ya. Nah, oke. Nah, ya kita kalau manggil teman yang agak budek juga teriak woi gitu kan biasanya ya. Sama juga. Enggak lah. Ciliar jangan diganti namanya woi gitu, tetap asik gitu. Nah, Yohanes pasal 13 gitu lah ya. Ini tiba-tiba muncul ayat ini, enggak, ini penting ayat pertama. Karena begini Bapak Ibu semua, kita ini jangan rasa kita kuat. Sebab begini, Yudas saja, iblis itu membisikkan rencananya dalam hati Yudas. Jadi semua kita ini punya potensi seperti Yudas. Yudas itu kurang apa? Lihat mujizat sering, ya dong, dekat dengan sumber mujizat Yesus. Makanya kekristenan kalau dibangun dengan dasar hanya mujizat tidak akan kuat. Loh, Yudas kurang apa? Lihat mujizat sering, ngalami dampak mujizat pasti. Waktu Yesus 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang, kan sisanya 12 bakul. Kenapa 12? Kok nggak 6? Muridnya 12. Kalau 6 rebutan nanti bisa bertengkar. Jadi masing-masing orang terima 1 bakul. Saya yakin Yudas terima juga. Jadi dia mengalami dampak mujizat, dia dekat dengan sumber mujizat, dia melihat mujizat. Kurang apa Yudas itu? Kurang 1 saja. Kurang ajar orangnya. Kurang ajar ya. Kurang etika, kurang takut akan Tuhan. Gak ada takutnya di sama Tuhan. Nah, tahu gak Bapak Ibu? Ternyata setan itu paling menggoda orang memang yang pegang uang. Yudas itu pegang uang. Hati-hati yang sudah mulai pegang uang banyak ya. Itu setan paling suka menggoda. Ya kan? Zaman kita kuliah, godaannya gak seberat waktu kita sudah ada uang biasanya. Oh iya. Ya, tapi memang betul. Semua kita punya potensi seperti Yudas. Nanti di ayat yang kedua itu kan, ya, ayat kedua dulu tolong oleh ini. Mereka sedang makan bersama. Ada Yesus nggak? Ada Yesus nggak? Loh, ayo jawab Bapak Ibu. Ada Yesus nggak? Oh, kok saya maksa-maksa ya? Dan tadi cuma make sure aja, karena ada Yesus. Ada Yesus. Nah kalau ada Yesus berarti apa? Revival. Loh, iya kan? Revival kan definisinya satu, Tuhan melawat, Tuhan hadir. Itu kebangunan rohani. Ini kebangunan rohani. Ada Yesus lagi makan bareng lagi. Kok bisa aneh ya? Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia.
Makanya kita ini jangan rasa kita punya pengalaman, kita dekat dengan Tuhan, kita lihat mujizat, kita ngalami dampak mujizat, kita dekat dengan sumber mujizat. Gak jaminan kalau hati ini tidak dijaga kuat. Ya, coba ini kan ayat-ayat. Oh, ada Yesus, kan berarti itu revival kan, kebangunan rohani. Iya kan? Coba kita ke gereja tujuannya apa? Ketemu Tuhan kan. Makanya yang penting ngalami Tuhan, gak usah ngalami lagu rohani bagus, biasa. Alami Tuhan gak? Gak usah alami acara kebaktian bagus. Gak usah alami pendeta keren-keren. Gak perlu, alami Tuhan yang penting. Buat apa ngalami pendeta yang keren tapi gak ngalami Tuhan? Buat apa ngalami pengajaran yang keren tapi gak ngalami Tuhan? Yang penting ngalami Tuhan. Nah ini kan ngalami Tuhan ini. Tapi ternyata makanya kita ini kalau gak aware dalam kehidupan, jaga-jaga betul-betul. Makanya betul berjaga-jaga itu penting. Berjaga-jaga dan berdoa itu satu paket. Memang kalau berjaga-jaga dan berdoa itu hasil. Hasil kan jaga-jaga tapi tidak berdoa kan, ya kan? Nah, gitu. Oke, ya mungkin ada juga lah hasil yang jaga-jaga sambil doa karena daerahnya rawan. Misalnya Pak saya takut banyak perampok, nanti dia ditodong, dipukul kan dia berdoa juga ya. Ya mungkin juga. Tapi kan, oke, kembalilah. Ya jangan isu ke sana lah. Nah, ini dia. Tapi ayat awalnya itu Yesus itu sebetulnya sudah memberi jalan keluar, sudah memberi anugerah itu. Karena ayat pertamanya berkata begitu. Coba lihat ayat pertama. Ada yang sudah punya terjemahan Alkitab yang baru belum? TP2. Oh beli bagus. Saya nggak ada hubungan keluarga dengan pemiliknya LI loh, jadi jangan pikir saya dapat royalti. Beli bagus, karena itu terjemahannya bagus banget. Ya, saya sangat diberkati. Saya sudah beli mungkin beberapa Alkitab. Saya sudah bagikan ke beberapa orang. Mungkin 5 atau 6 saya sudah beli. Saya terakhir dibelikan kakak rohani saya, seselangnya luar biasa. Saya tuh paling senang kalau punya Alkitab. Hati saya itu sangat bersuka cita. Karena kesukaan saya baca firman. Baca firman kesukaan saya. Ya, oke. Nah ini dia. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi Yesus tahu segera akan disalib. Ya makanya nanti kalau Bapak Ibu membaca ayat pasal 18 itu Yesus sudah ditangkap dan disalib. Pasal 17 kan doa Yesus itu murid-muridnya ya Bapak Ibu ya. Sama seperti yang senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ada dua hal. Dia senantiasa, katakan senantiasa. Continually itu apa? Dia seperti orang menarik nafas. Senantiasa. Jadi kalau ngomong kasih Tuhan itu senantiasa, kayak Bapak Ibu bernafas, kan senantiasa. Gambaran apa lagi yang lebih jelas lagi itu? Ya kan? Kita ini kan senantiasa bernafas. Kalau Bapak Ibu nggak bernafas, mati. Jadi kasih Tuhan itu senantiasa. Tidak mungkin tidak. Seperti kita menarik nafas. Sementara Bapak Ibu duduk, sementara saya lagi khotbah ini, tetap bernafas. Yang main keyboard, tetap bernafas. Yang jaga multimedia atau di kamera bernafas. Pak Reza bernafas saya. Ya kan? Aman kan? Pakai masker aman kan ya? Aman ya? Tapi tetap bernafas. Makanya hidungnya dia buka. Ya supaya nafasnya nggak terganggu. Jadi Pak Reza itu kalau pakai masker cuma mulut saja, saya nggak tahu gunanya apa. Nah, nggak apa-apa juga Pak. Pakai saja. Saya jadi kerja Pak Reza ya, maafkan saya. Nah, ini dia. Ya, kemarin saya lihat ibu-ibu keren juga, pakai masker ternyata lubang hidungnya, tapi buka hidungnya. Anak saya berkata, ini gunanya apa ya Pak? Ya saya nggak tahu juga, jangan tanya. Mungkin keren-kerenan ya. Dia punya hidung mancung supaya kelihatan kan. Kalau masker nutup kan nggak kelihatan. Tadi Pak Alisa juga buka itu supaya dia orang tahu hidungnya dia mancung. Saya tahu triknya dia. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada apa? Kesudahan. Jadi sampai kesudahan itu Tuhan itu mengasihi kita. Nggak mungkin enggak. Sampai nanti, sampai kita meninggal, sampai kita di kekekalan, Tuhan itu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Tapi begini, ternyata kenapa ayat ini mulai dulu? Karena itu berikutnya. Godaan, tantangan, bisikan setan. Coba, ada Yesus loh, lagi makan bersama. Itu kan revival kebangunan rohani. Oh dia ada. Nah, saya ingin mengajak kita. Kenapa sih Tuhan mengasihi kita? Karena kita tuh memang penting sekali. Ya,
Saya masih ingat Bapak Ibu ya, pendiri dari gereja Metodis, ada yang tahu nggak? Founder dari Methodist Church. Metodis didirikan kan di Inggris, kemudian menyebar ke seluruh Eropa sampai ke Amerika. Makanya kalau jangan kaget kalau di Amerika itu banyak gereja aliran Metodis, ya kan? Kata Metodis itu kan berasal dari kata metode, ya kan? Kata dasarnya itu kan Metodis itu berasal dari kata metode. Nah, kenapa? Karena memang metodenya adalah pendiri dari pergerakan gereja Metodis sekian abad yang lalu, abad belasan ya. Itu kan seorang anak yang sebetulnya nggak diharapkan lahir. Wajar secara manusia karena begini, lagi krisis, lagi penyakit sampah, anak ini lahir nomor 13. Nah, orang zaman dulu, terutama di ilmu sihir, menganggap angka 13 itu angka sial. Nah, ya jangan kaget kalau lihat di hotel-hotel itu jarang ada lift nomor 13. Itu jarang itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti bangun hotel, jangan takut, pakai saja angka 13. Ya kan? Kalau nggak ada yang menginap, tolong kasih ke pendeta-pendeta suruh nginep. Ya Allah. Setiap angka kan sama, dia ada Tuhan yang baik lah. Ya nggak ada angka yang buruk lah. Tapi memang secara mistis, ya kan? Coba, waktu itu zaman itu Pak, bayangkan. Itu orang ini menggugurkan anak ke-13 ini karena keuangan berat. Udah krisis finansial, udah inflasi luar biasa, penyakit sampar. Salah satunya seperti campak, cacar itu kan dulu sampar, belum ada vaksinnya. Kalau sekarang kita ketawa. Ya, tapi kalau dulu ya kayak COVID. Kayak COVID, kan vaksin COVID juga belum jelas sebetulnya. Makanya beberapa orang berkata apa ini efek-efek dari vaksin, ya nggak tahu juga. Ada beberapa orang tiba-tiba mengalami apa, terus dihubung-hubungkan. Ya kita nggak bisa pastikan apa iya apa tidak kan, nggak tahu. Memang ini kondisi darurat kan, vaksin dikeluarkan kecepatnya luar biasa kan. Ya Bapak Ibu ya. Oh, ada beberapa yang vaksinnya sudah berapa kali. Saya punya temannya teman saya vaksin 7 kali. 7 kali, wah, itu manusia super itu. 7 kan angka sempurna. 7 kali lah, ke Amerika cari vaksin, kemana cari vaksin, ya saya nggak tahu itu ya. Tapi coba bayangkan, nah waktu itu kondisi berat, tapi ibunya punya iman. Memang wanita-wanita itu seringkali hebat sih, ya imannya betul-betul luar biasa. Dia berkata, masa si anak ini lahir, Tuhan tak pelihara dan pasti Tuhan punya tujuan dia lahir. Betul anak ini lahir sebagai anak ke-13 yang dianggap sial. Tahu Bapak, tapi anak ini disembuh Tuhan. Anak ini kemudian bernama John Wesley. Ya kan, papanya namanya Samuel Wesley. Ibunya saya nggak tahu. Ya, ibunya saya nggak, jujur saya nggak tahu nama ibunya. Tapi mungkin kalau di trace, Bapak Ibu bisa tahu lah nama ibunya siapa. Tapi betul, anak ini kemudian menolong sebuah bangsa namanya Inggris. Karena waktu itu, setelah revolusi Prancis abad 17, itu komunis mulai menyebar ke Eropa, mau caplok Eropa. Ya, atas jasa orang ini, Inggris tetap menjadi kerajaan sampai hari ini. Ya, jadi dia itu menunggang kudanya kuda putih, makanya dianggap sebagai pendeta penunggang kuda putih. Ratusan mil dia kemudian menunggang, dan kemana-mana dia pergi untuk melatih orang-orang, petani-petani, perawat-perawat, guru-guru, dia melatih siapapun. Nah, sekarang itu namanya pergerakan setiap orang percaya, awesome movement. Tiap orang kemudian dilibatkan dalam rencana Tuhan. Mereka kemudian bangun panti-panti, mereka bangun panti asuhan, panti jompo, mereka bangun pendidikan, mereka bangun rumah sakit, bergerak bersama-sama sampai Inggris itu dilawat dengan lawatan luar biasa. Dan ternyata Metodis ini gak hanya sampai di Inggris, ke Eropa kemana-mana, sampai ke Amerika kemudian. Jadi pergerakan luar biasa. Saya waktu membaca ini, siapa John Wesley? Orang biasa. Ya, bukan lahir dari keluarga kaya, orang biasa. Kemudian saya ingat 1 Korintus, ya, bahwa setiap kita itu kan waktu dipanggil Tuhan, kita ini siapa? Secara dunia kita bodoh, tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang yang menganggap dirinya pintar buat dunia, orang yang lemah dari dunia dipilih Tuhan. Oh, sampai hari ini ya keluarga saya saja bingung lihat hidup saya. Tante saya saja nggak percaya. Kok kamu itu bisa jadi orang bin walaupun sudah bukan orang sebetulnya.
Iyalah, karena papa saya jatuh usaha. 8 bersaudara, saya anak nomor 1. Saya kerja di pasar bertahun-tahun jadi kuli. Ya nggak apa-apa. Kan tiap orang punya masa lalu, tapi saya nggak mau di-drive oleh masa lalu saya. Ya nggak apa-apa, masa lalu kan bagus kalau kita responi dengan benar, tapi jangan terpenjara dengan masa lalu. Orang di sekitar saya saja nggak yakin kok. Sampai saya pada sejauh titik ini, walaupun saya nggak menganggap diri saya aku biasa saja. Ya mungkin mereka lihat, oh kok Pak Rubin kadang ke mana, ke negara mana, ke pulau mana, kemana, pergi. Ya saya bilang dikasih karunia Tuhan. Tapi memang betul. Sampai pada titik ini saja saya kemudian terkagum-kagum sendiri dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Ya mungkin kan ini Rubin orang biasa saja. Enggak, buat saya itu saya sampai pada titik ini saja kagum pada Tuhan begitu luar biasa pilih saya. Ya, saya tidak pernah nyantol sama orang, deketin orang terkenal supaya terkatrol. Enggak. Saya tidak pernah mau begitu. Cari-cari sensasi apa, ya kan, nyinyirin orang supaya cepat terkenal di medsos. Enggak. Ngajak debat-debat orang yang nggak penting. Kan sekarang sedih kan. Ya di platform YouTube pendeta pada bertengkar. Ya ribut doktrin, ribut paling benar sendiri. Udah. Ngapain begituan? Ya, hanya untuk cari follower. Makanya katanya doa pendeta hari-hari ini kan doa Bapa kaminya berubah, bukan berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya lagi. Tahu nggak doanya? Berikan kami hari ini follower yang secukupnya. Ya, supaya subscribernya naik begitu kan. Ya terserah lah kalau orang berkata. Nah oke, saya mau kemana-mana. Tapi kita ini memang penting sekali buat Tuhan. Nah, coba kita lihat ke kitab Efesus pertama ayat 22. Ini adalah sebuah kingdom authority. Ya, ini kerajaan yang punya otoritas yang diberikan buat kita. Dan segala sesuatu, berapa sesuatu Bapak Ibu? Segala itu semuanya. Ya, telah diletakkannya di bawah siapa? Kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Oke, sekarang saya mau tanya, kita ini tubuhnya Kristus bukan? Jadi gereja tubuhnya, Yesus adalah kepala. Yang percaya katakan amin. Tapi kan begini, kepalanya di surga, yang di bumi siapa? Tubuhnya. Oh iya, rohnya ada di dalam kita juga. Tapi secara fisik, secara jelas, secara keberadaan Yesus itu ada di surga sekarang. Dia segera akan turun lagi. Rohnya bersama kita. Ya. Nah, kita ini tubuhnya. Nah, sekarang tubuh itu kan terdiri dari beberapa bagian. Tangan termasuk tubuh? Oh iyalah, badan kita termasuk tubuh. Pertanyaan saya, kaki termasuk tubuh nggak? Berarti begini, ini dia. Telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi segala sesuatu itu, makanya Bapak Ibu saya katakan, semua kita ini punya potensi, kemungkinan yang tak terbatas. Jangan dibatasi. Ada potensi ilahi, ini pendeta ini kayaknya ngawur ini ngomong. Enggak, semua kita ini punya potensi, kemungkinan yang tidak terbatas dari Tuhan. Oke, kita coba ke 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Atau kita ke ayat 23 dulu ya. Brother atau sister ya. Oke. Ayat 23 boleh. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nanti coba ya Bapak Ibu kalau mau tidur, renungkan 2 ayat ini sebelum tidur. Saya yakin Roh Kudus akan bicara buat Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu kita itu dipenuhi. Katakan dipenuhi. Kata dipenuhi itu ya penuh. Melimpah ruah, arkotoso, itu bahasa Yunani. Melimpah ruah, dipenuhi, bukan kurang, penuh. Jadi semua kemungkinan, semua potensi, semua hal hebat itu ada pada kita, Bapak. Oh iya, saya itu kadang-kadang kalau lihat ya, orang di luar Tuhan saja bisa ciptakan hal-hal yang ngeri. Apalagi kita yang penuh Roh Kudus. Saudara kalau lihat film Avatar misalnya, produsernya kan James Cameron. Saudara kalau lihat Elon Musk misalnya, idenya kan, waduh, ide yang out of the box itu, orang itu. Saya kemarin dalam anugerah Tuhan pergi ke Sydney, ya sebelumnya Ko Heru sama Cik Linda ada di sana tengokin anak ya. Saya kemudian beliau pulang, kira-kira beberapa saat kita makan bareng, saya berangkat ke Sydney. Ya,
Ya, saya kaget. Terakhir saya ke Sydney cukup lama, 2016. Yang lebih banyak saya ke Melbourne karena memang ada kakak rohani dan anak saya dapat anugerah juga sekolah di Melbourne waktu itu. Jadi saya berulang beberapa kali bolak-balik sebelum pandemi itu justru ke Melbourne. Tapi 2016 saya ke Sydney. Sebelumnya saya ke Sydney beberapa kali untuk dipanggil pelayanan. Tapi kemarin puji Tuhan 3 minggu yang lalu saya ada di sana untuk pelayanan. Ya kaget, ada banyak perubahan. Salah satunya ya kamar kecil saja sudah, ya kan, udah bukan lagi male and female, sudah ada all gender. Ya, dan ya di Australia sudah begitu. Parlemen lagi diusulkan sekarang, Bapak Ibu, anak-anak yang sekolah di sana, Bapak Ibu pasti tahu lah. Nanti tidak ada jenis kelamin di sana. Jadi tidak boleh ditulis male or female. Pokoknya nama saja. Sebab nanti kalau namanya Andi berarti boy, nanti satu kali pengen jadi cewek bisa. Kalau namanya Rita misalnya wanita, nanti mau salah satu kali menjadi cowok bisa juga. Dan itu tidak dipersoalkan. Makanya nanti berat gereja ke depan. Sebab kalau nggak memberkati sejenis, bisa saja disuruh pendetanya masuk jail, masuk penjara. Oh iya, arahnya udah ke sana. Dan makanya kemarin wakil pendeta-pendeta di sana berat. Ya, gerakan ini gerakan yang nggak lama. Oke, kita nggak usah bahas ya. Ini identity gender. Oh dia sedang menyerang sekarang di mana-mana. Ini kan sebetulnya gerakan kegelapan untuk menghapus hukum supaya nggak ada keluarga, orang sebebas-bebas. Arahnya udah ke sana. Ini pertempuran buat generasi kita berikutnya. Makanya anak-anak perlu disiapkan. Saya tadi ngobrol sama Koting. Saya punya kerinduan nanti ke depan youth center harus kita cepat bikin. Sebab ini kita sudah saling menyundul, saling berkejaran antara generasi Z dengan generasi Alpha. Ya cucunya Pak Tim ini sudah di generasi Alpha. Anak-anak yang belasan tahun, anak-anak kita yang lagi kuliah itu sudah di generasi Z, itu milenial, kemudian Z. Ya, yang ngeri salah satunya adalah sekarang mereka menganggap bunuh diri itu keren, karena mereka disaudarin ada the universe, ada dunia lain yang indah. Jadi mereka disodorin nggak hanya bumi, nggak cuma surga, tapi ada another place yang disebut the universe. Coba aja lihat filmnya Marvel, filmnya itu, Bapak Ibu amati saja. Nah, generasi anak-anak kita lagi dikirim ke sana. Dulu orang stres, depresi, menganggap itu sakit jiwa. Sekarang bagi mereka itu keren. Ya, oke, pelajarilah Bapak Ibu ya, supaya kita nggak kaget-kaget lihat perubahan yang ada. Makanya gereja sekarang berubah total. Oke, nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang, misalnya satu buku yang mungkin Bapak Ibu jarang baca buku ini, tapi buku ini itu tuh menyebut sebuah isu yang luar biasa. The end as the church of the culture. Selesainya gereja sebagai agama Kristen. Gereja kosong di mana-mana sekarang. Gereja itu sekarang jadi tembok yang dingin, terutama di mana? Coba, Bapak Ibu ngomong di Eropa di mana? Oh iya, sekarang hanya jadi tempat wisata. Dulu terjadi hal besar, anak-anak muda banyak meninggalkan liturgi. Ya, Bapak Ibu mesti bersiap, karena wajah gereja ke depan, oh iya, akan berubah. Ya, makanya kita mesti punya strategi yang kuat dari Roh Tuhan. Ya, pendekatan, strategi, cara menjangkau mereka, memuridkan, oh ya, mesti harus ke sana. Ya, oke, saya tidak akan bahas itu ya. Tapi kita kembali ke 2 Petrus 4 yang ke-3. Tadi saya sebutkan berapa? 2 Petrus. Maafkan, saya tiba-tiba ayat ini. Saya tadi sebutkan 2 pertama itu. Saking banyak ngomong jadi lupa ya. Oh, 2 Petrus 1 ayat yang ke-3, bukan 2 Petrus 4. Pak Heru silakan. Istri menunggu Pak. Ya, gak apa-apa. Bisa baik saya Pak. Oke, nah 2 Petrus 1 ayat yang ke-3. Coba, mari baca sama-sama jemaat ya. Saya nanti akan tarik beberapa poin, saya khotbah tidak lama-lama ya, paling 2 jam lagi. Enggak lah, sebentar saja. Saya rasa ini sharing saja yang nggak terlalu nggak terlalu serius, tapi penting banget untuk kita renungkan bersama-sama. Karena kuasa ilahinya, karena apa Bapak Ibu? Kalau sudah ranah kuasa ilahi berarti tak terbatas, unlimited.
Katakan tidak terbatas. Yalah kuasa ilahi, kok siapa bisa membatasi Tuhan? Tuhan tidak terbatas, ya kan? Karena kuasa ilahinya telah, katakan telah. Telah itu berarti sudah kan, bukan akan. Sudah. Katakan sudah Bapak Ibu. Jadi kita jangan ragukan sudah. Semua potensi, semua kemungkinan, semua karunia, semua hal besar, semua yang kita butuhkan, resources apapun itu sudah terinstall di dalam kita, ditaruh laten permanen di dalam diri kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bayangkan. Saudara, kalau dengan kata kuasa ilahi, mulia, ajaib itu sudah tidak terbatas. Itu semua sudah diberikan buat kita. Makanya tadi saya katakan, kenapa kita ini penting buat Tuhan? Karena memang begini, semua kemungkinan potensi sumber apa saja itu telah diinstal secara permanen dan laten di dalam diri kita. Ya. Makanya tiap orang itu penting buat Tuhan. Tiap orang penting buat Tuhan. Nah, saya akan tarik beberapa hal yang saya berharap ini menjadi perenungan kita. Kan tadi saya sudah katakan ya Bapak Ibu ya, bahwa kita ini secara waktu tidak bercanda. Saya tadi sudah ngomong buku yang saya tadi sebutkan. Kalau yang suka membaca boleh. Ya, itu judulnya adalah The End as the Church of the Culture. Selesainya gereja sebagai sebuah liturgi agama. Atau cuma sekedar budaya agama Kristen, udah selesai. Makanya jangan kaget, gereja kosong di mana-mana. Ya, generasi muda tidak tertarik lagi dengan gereja-gereja yang itu, yang cuma liturgi, yang cuma ya monoton. Oh iya. Coba Bapak Ibu kalau lihat ke Eropa, lihat ke beberapa negara-negara Kristen, kosong. Cuma kayak jadi heritage building saja, kayak bangunan yang memang ya di apa sih, kayak cagar alam ya, apa sih namanya, kayak dilindungi karena sebagai kayak sejarah lah ya, hanya sejarah saja. Bahkan jangan kaget kalau kemudian dibuat kunjungan wisata, kadang-kadang kerjasama dibuat kafe, kadang-kadang dibuat kerjasama ya di apa namanya untuk jualan merchandise dan sebagainya. Ya, nah sekarang yang saya mau katakan buat Bapak Ibu semua, Pak Rubin maksudnya apa? Kita ini penting buat Tuhan. Oke. Saya coba akan tarik sebuah prinsip. Bapak Ibu setuju atau tidak? Ternyata ada satu penelitian yang membuktikan begini. Satu orang dari kita itu seumur hidup bisa mempengaruhi 10.000 orang. Saya ulang lagi. Satu orang dari kita itu seumur hidup bisa mempengaruhi 10.000 orang. Oke, coba saya cari ayatnya ya sebentar ya. Ini tentang Daud. Nah, saya berharap saya segera ketemukan ayat ini. 2 Samuel. Sebentar sebelum saya Oke, 2 Samuel pasal 18. Backgroundnya adalah Absalom memberontak. Israel terpecah. 2 kerajaan bertempur antara Yehuda dengan kerajaan Israel. Israel 10 suku, Yehuda 2 suku. Ya, nanti Bapak Ibu baca backgroundnya. Nah, setelah itu terpaksa Daud itu mengerahkan pasukannya. Karena memang Israel ngajak berperang. Ya, ngajak berperang dengan suku Yehuda. Daud itu kan dari suku Yehuda. Nah, waktu itu kerajaan Yehuda itu punya panglima tentara hebat namanya Yoab. Itu kayak panglima TNI lah kalau sekarang ini ya. Panglima tentaranya itu namanya Yoab. Ini orang hebat ini. Nah, waktu Daud kemudian gerakan tentara, Daud itu mau maju berperang. Tapi kemudian ayat yang ketiga, coba kita lihat 2 Samuel 18 ayat yang ketiga. Nah ini dia, thank you ya multimedia. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh dari kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan berapa? 10.000 orang. Itu ya, 10.000 orang daripada kami. Jadi menurut sebuah penelitian, memang betul ini mengambil dari prinsip ini. Satu orang itu ternyata kan Daud itu lambang dari orang yang diurapi. Semua kita diurapi. Semua kita diurapi, ya kan? Semua kita diurapi kan. Daud kan raja yang diurapi, pemazmur yang diurapi, orang yang diurapi, orang biasa. Tapi kenapa dia luar biasa? Karena diurapi.
Apa itu pengurapan? Apa itu pengurapan? Pengurapan itu begini, kita tidak mampu, tapi kita mampu karena Tuhan memberi kemampuan pada kita. Saya tidak mampu. Saya itu mau khotbah saja kadang gemetar. Jujur, 40 tahun sudah pelayanan, setiap kali mau khotbah selalu deg-degan dan takut. Asli. Makanya saya kalau tidak berdoa, tidak merenung firman, saya tidak berani khotbah. Kadang-kala ada orang pendeta seenaknya ngomong, udahlah, saya kalau khotbah tidak pernah persiapan. Biasa ngomong. Waduh, saya bilang, Pak, bahaya loh Pak ngomong begitu, hati-hati. Oh iya, hati-hati. Nanti kalau mulutnya tiba-tiba nggak bisa bersuara, bisa. Saya pernah satu kali mau khotbah, mau khotbah, mules, diare. Pendeta gak jadi khotbah gara-gara diare, kan gak elit kan? Coba. Waktu saya telusuri ternyata saya menyepelekan. Saya pikir saya punya pengalaman, saya sudah punya persiapan banyak. Ya kan? Di catatan saya itu mau ratusan khotbah. Karena saya selalu punya persiapan. Mungkin sebulan lagi untuk khotbah ke depan saya sudah punya persiapannya. Saya memang suka persiapan. Tapi ternyata bayangkan, coba mau ngomong apa? Ya, daripada 5 menit lari, 5 menit lari, kan mimbarnya kosong. Dan gak lucu lah Bapak Ibu. Ya kan? Masa lagi, haleluya, jebrol, gitu kan gak lucu ya Bapak Ibu. Jadi saya ngomong sama pendetanya, Bapak ya khotbah, saya pulang saja. Saya harus kemudian minum obat. Coba. Nah, yang membuat kita hebat itu karena diurapi. Nah, Daud itu orang biasa. Dia dari mana? Dia sendiri ngaku kok. Aku ini ditemukan Tuhan di padang gembala. Tuhan ngomong sama Daud, kamu itu siapa? Aku temukan kamu di padang gembala. Kamu gak masuk hitungan. Bahkan Isai saja bapaknya seperti lupa kalau punya anak dia ketika seorang nabi besar datang namanya Samuel untuk mengurapi anak-anaknya. Elia lewat, kemudian Shema lewat. Tapi kemudian Daud seperti kayak dilupakan. Nah, orang yang diurapi ini penting, itu nilainya, pengaruhnya. Itu bisa mempengaruhi 10.000 orang seumur hidup. Saya tadi sudah katakan ya, saya itu kalau mengingat diri saya sendiri saja, sampai heran lihat Tuhan berperkara dalam hidup saya. Satu kali bayangkan, saya diminta khotbah di hadapan orang lebih dari 15.000 orang. Itu kira-kira ada 4 kali ibadah. Jadi total mereka 60.000 orang kira-kira. Gemeter Pak. Saya langsung ingat diri saya, ya ampun. Kok Tuhan itu kalau berperkara. Makanya tadi saya katakan orang di sekeliling saya saja gak percaya lihat hidup saya. Tante saya saja itu yang saya bilang, yang dekat sama saya berkata, saya tuh gak nyangka kamu bisa begini loh. Dia merawat saya sakit-sakitan dulu. Orang anggap saya bodoh. Ya gak apa-apa juga sampai hari ini dianggap orang bodoh. Gak apa-apa. Saya tidak akan marah. Tapi kemudian, iya, bayangkan. Nah, untuk hal yang baik, orang itu bisa mempengaruhi 10.000 orang. Tapi untuk yang jelek, orang bisa mempengaruhi 25.000 orang. Jadi untuk yang jelek itu lebih banyak pengaruhnya daripada yang baik. Coba. Teroris itu, pengaruhnya. Itu hampir seluruh dunia kena pengaruh dia dan ketakutan. Coba. Sudah pikir orang yang misalnya lakukan bom yang lalu misalnya, ya waktu World Trade Center di bom itu, masih ingat 2011 ya, 9/11 ya, 2011 kan? Iya kan, 2011 Pak ya. Itu dunia gempar loh Pak kan, seluruh dunia ketakutan. Bapak Ibu tahu kan, semua bandara itu penjagaan sangat ketatnya luar biasa. Saudara waktu apply visa ke Amerika belum tentu dapat. Iyalah. Itu sistem security dunia totally different, berubah total, sangat ketatnya luar biasa. Gara-gara cuma satu orang yang kemudian membuat kekacauan. Bisa bayangkan kan? Nah, masa kita lupa dengan peristiwa itu? Coba. Jadi kita ini memang itu tadi penting buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, keluarkan semuanya. Kita jangan bilang gini, Pak, sudah usia tua Pak. Penelitian terbaru dari Google, Bapak Ibu tahu, usia produktif dimulai dari umur berapa? Ada yang baca nggak?
Ini kuesioner Pak, random. Beberapa orang, mantan CEO, mantan gubernur, mantan menteri, seluruh dunia. Pertanyaan ribuan orang dikasih kuesioner. Jawabannya usia produktif menurut Google dimulai dari usia berapa? Saya kagetnya luar biasa. Lancap nggak tahu loh. 60. Hah? Swida itu Kotim punya bahasa itu. Bro tahu ya Swida ya? Oh enggak ya? Sunda ya? Oh Manado? Oh Ambon? Kok putih? Portugis ya. Ya ada juga yang Ambon putih banyak juga maksudnya ya. Oke, 60. Bayangkan, jadi saya ini belum produktif. Lah baru 54. Masih sekia saya ini. Masih bocah. Kotim berapa? Nanti dia apa baru produktif. Jangan loyo Kotim. Semangat. Iya. Olahraga lagi Kotim. Kayaknya Kotim kurang olahraga ini. Olahraga lagi Kotim. Ya, Pak Reza ajakin Kotim olahraga lah. Kotim ajakin Pak Reza olahraga maksudnya. Jadi berdua harus olahraga. Ya Pak Reza belum produktif. Pasti di bawah saya lah pasti. Ya kan? Lebih sekia lagi. Istrinya lebih sekia lagi. Masih lebih kecil lagi. Coba 60 asli. Coba saja, coba. Saya kagetnya luar biasa. Oh iya. Pak Heru baru produktif juga. Berapa? Oh ya baru lebih baru dari Kotim. Kotim 63. Coba pegang. Jadi iya. Makanya tidak boleh ada yang pensiun. Selama nafas hidup masih ada pada kita, Tuhan itu mau memakai hidup kita secara ajaib. Amin. Aminnya kurang yakin. Oh iya. Loh, Bapak Ibu tahu nggak? Usia pensiun itu kan ukurannya kantor jam 8 sampai jam 5 sore. Makanya betul kan beda antara work dengan job. Work dengan pekerjaan dengan apa sih namanya, antara job dengan work itu beda. Job itu project bisa hilang, tapi yang namanya work, pekerjaan itu dari Tuhan. Makanya kan kerja tidak harus di kantor. Keluarkan apa saja, yang bisa masak masalah, yang bisa bikin lagu, yang bisa bikin kalian apa, bikin kalian, yang bisa bikin strategi apa, bikin strategi, yang bisa lakukan apa, lakukan semuanya, dan lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada duniawi, tidak ada rohani. Pokoknya semua asal untuk Tuhan pasti rohani. Lah doa kalau untuk kepentingan diri sendiri itu gak rohani Bapak Ibu. Pelayanan kalau cuma untuk cari uang dan kejar popularitas itu gak rohani Bapak Ibu. Tapi buka usaha kalau itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan itu lebih rohani daripada yang tadi itu. Amin. Ya terserah amin atau tidak, itu amin kok. Loh iya kan, yuk keluarkan karena kita penting. Saya nggak pernah lupa satu kali di Toraja, itu kan kota Kristen. Teman saya gembala di sana, lagi ngajar itu leaders equipping. Jadi ini khusus untuk itu mengajar memperlengkapi para leaders, ketua kelompok sel, kemudian apalagi pendoa, kemudian apalagi pengurus gereja. Jadi jumlahnya kira-kira 25 orang. Ini pengurus semua, leader semua. Tapi ternyata ada yang menyusup datang. Namanya Ibu Boko, orang tua nih, so tua, usianya udah 60 tahun lebih, hampir 70 tahun. Ya, tapi masih sehat, orang desa, suka jalan kaki dan sebagainya. Nah, beliau itu setiap kali ada pertemuan leader ini selalu datang bawa catatan. Tapi tahu diri nggak ikut makan karena nggak daftar bayar kan. Tapi dia catat, semua pelajaran dia praktekkan. Satu kali teman saya ngajar tentang kuasa penumpahan tangan. Kadang-kadang para pelayan perlu diajar itu supaya kalau ada apa-apa tumpang tangan, jangan takut, kan semua kita punya otoritas, tidak hanya pendeta yang percaya Tuhan Yesus, semua kita punya potensi untuk menyembuhkan orang sakit, untuk melepaskan orang terikat setan, untuk menginjak kekuatan kegelapan supaya Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang luar biasa, Ibu Boko ini akhirnya dia tangkap pelajaran, dia pulang naik angkutan kota. Nah di oto itu ada satu ibu-ibu penjual sayur, batuk melulu. Sepanjang di oto itu batuk melulu. Itu belum zaman COVID. Kalau zaman COVID lari semua, saya yakin itu orang. Ya,
Nah, ibu-ibu dan bapak yang luar biasa, ibu Bobo ngomong ini, Bu, boleh nggak saya berdoa buat ibu? Kok ibu ini batuk berdahak terus? Kasihan ibu sampai nafasnya itu tersengal-sengal. Ya ibunya bilang, oh ya mau saya didoakan. Di Oto ini. Dan Oto sana kan orangnya itu, sound systemnya biasanya keras-keras kan. Kayak Manado, Ambon gitu. Itu super itu, bisa pomong itu. Pongo itu budak, ya kan? Ya, jadi orang Manado ngomong pongo ya, budak. Jadi begitu di tengah hidup sound system dia tumpang tangan. Alkitab berkata orang benar tumpang tangan, orang sakit disembuhkan. Orang benar tumpang tangan, biar orang sakit yang sembuh. Kalau nggak sembuh, tanggung jawabnya orang sakit. Orang benar tumpang tangan, orang sakit harus sembuh. Bagian kita cuma tumpang tangan, bagian orang sakit harus sembuh. Kalau dia tidak sembuh, dia salah sendiri. Orang sakit harus sembuh, orang benar tumpang tangan. Belum jelas, saya ulangi lagi ya. Orang benar tumpang tangan, orang sakitnya sembuh. Biarin orang sakitnya sembuh, orang benarnya tumpang tangan. Jadi kita ini tumpang tangan saja. Soal sembuh, urusannya orang sakit. Ikut Tuhan kan paling enak. Ini pewahyuan baru buat Bapak Ibu ya. Udah tumpang tangan saja, biar orang sakitnya sembuh. Kalau nggak sembuh, tanggung jawabnya dia. Kalau bagian kita tumpang tangan, loh kok rumit gimana kekristenan itu? Bapak Ibu tahu tumpang tangan. Bapak Ibu begitu tumpang tangan, pulang sembuh ibu ini, sembuh. Nah ternyata ibu ini tinggal gak jauh desanya dari ibu Bogo. Pagi-pagi hari Minggu, ibu Bogo turun dari rumah panggung mau ke gereja, ibadah jam 8. Jam 6 dia sudah turun persiapan, ikut doa di gereja. Begitu turun, kagetnya luar biasa. Puluhan orang nunggu di bawah rumah panggung, dipimpin oleh ibu yang kemarin didoakan di Oto. Ibu ini sembuh ternyata. Bawa orang banyak semua. Ternyata desa itu kena wabah batu, cenderungnya mau TBC. Jadi hari itu ibu itu, bayangkan, tumpang tangan ke puluhan orang ini. Dan yang luar biasa, menit itu juga orang-orang ini semuanya disembuhkan. Dibawa ke dibawa ke gereja sama teman saya, sama ibu ini ke tempatnya teman saya. Teman saya mau khotbah kaget. Karena begini, ibu-ibu ngomong, Pak Pendeta tolong, kita dibaptis saat ini juga. Kita mau percaya Yesus, kita dibaptis saat ini juga. Ya nanti katekisasinya belakangan, tetap diajar. Meminta dibaptis. Jadi teman saya nggak jadi khotbah hari itu. Yang khotbah pendeta pembantu. Karena teman saya penting sekali, ini jiwa-jiwa baru. Jadi bayangkan, puluhan orang datang ke Tuhan. Satu orang saja bertobat, malaikat bersorak-sorai. Ini puluhan orang. Saya yakin surga pesta pora hari ini. Dan waktu saya dengar kesaksian ini, saya berkata, wow. Metode Tuhan itu saudara. Itu tidak cari yang lain. Dia kalau ketemu orang yang hatinya makanya betul, jadilah orang Kristen yang menular, jangan ditulari dunia. Jadilah orang Kristen yang punya roh menular, menjangkiti dunia, jangan dijangkiti dunia. Saya nih orang Kristen sekarang malah dijangkiti dunia. Pikirannya pikiran duniawi terus, pikirannya materi terus, pikirannya itu bagaimana sukses standar dunia, pikirannya itu terus. Kita dijangkiti dunia, kita nggak menjangkiti dunia. Kita harusnya menulari dunia, bukan ditulari dunia. Oke, Yesaya 49 ayat yang ketiga. Saya akan selesai dengan ayat ini. Saya biasanya khotbah 1, 2, 3. Kali ini kayaknya saya lebih bersifat sharing aja untuk saudara. Ayat yang ke-6 ternyata, maaf, bukan 3 ya. Tadi, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Terlalu sedikit. Ini yang bilang Tuhan yang berfirman, bukan manusia. Memang lewat Yesaya, tapi ini hati Tuhan. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau
engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke mana? Ujungku. Saya orang yang suka minder, karena yang tadi saya katakan, papa saya jatuh usaha, makan susah, hidup susah, 8 bersaudara, anak nomor 1. Ya, oh iya, waduh, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang sama dengan saya, dan minder itu paling gak enak sekali. Ya, kadang-kadang saya pandang orang saja tidak berani, ya, cenderung malu, tertekan, rasa gak berguna. Tapi saya masih ingat tahun 84 di Hotel Asida Batu Malang, di sebuah retreat, Tuhan lawat saya dengan cara yang aneh. Saya menangis berjam-jam. Sejak itu mata rohani saya terbuka. Dulu saya kalau berdoa, Bapak Ibu, sampai sekarang saya suka berdoa. Saya berdoa minimal bisa 45 sampai 6 jam. Dan saya suka doanya di genteng. Papa saya suka nyariin saya, Ruby di mana? Dia pikir saya kemana? Saya di atas, di genteng. Karena saya punya pemikiran kalau di dalam begini nyangkut plafon terus. Jadi langsung ke genteng saja langit. Nah, ini pemikiran polos saya, Pak. Sebetulnya nggak perlu lah begitu kan. Tuhan kan nggak dibatasi kan. Ini kan anak baru bertobat kan pemikirannya polos. Jadi saya langsung mau ketemunya langit saja. Ya kan, supaya langit terbuka kan lebih cepat. Ya kan? Ya, iya loh. Ya kan kalau di plafon kan nyangkut-nyangkut, apalagi yang Kristen lama-lama politik terlalu banyak. Doanya tuh geblak plafon turun lagi. Makanya saya paling suka didoakan orang Kristen yang baru-baru itu doanya manjur, Pak. Karena pikirannya nggak ada politik-politikan. Kalau yang lama-lama itu, apalagi yang karatan-karatan, itu doanya mungkin malah setannya ketawa melulu. Dalam di sini nggak ada, saya yakin ya. Ya makanya mesti tulus saja, tulus murni di hadapan Tuhan. Kan Tuhan suka orang yang hatinya tulus murni. Ya, saya doa bisa begitu tuh, 4-5 jam. Ya sekarang lebih berkurang, tapi tetap intensitas doa saya tetap saya terus. Beberapa hari ini ada banyak hal yang Tuhan bukakan. Ya, saya muncul lagi sisi-sisi profetik yang saya nubuati beberapa orang. Kemarin di retreat saya kaget. Orang Kelapa Gading, dia bilang Pak Rubin pasti lupa ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu, Pak Rubin doakan saya itu doanya kata-kata profetik muncul. Saya tanya kenapa? Ya kamu akan punya anak 6 bulan dari sekarang. Padahal istrinya itu, dia kena autoimun, istrinya itu tiroid progresif. Jadi dokter berkata, kalian itu secara kemungkinan tidak mungkin punya anak. Tapi waktu Pak Rubin bernubuat, itu tiba-tiba betul 6 bulan kemudian istri saya mengandung. Dan memang anaknya kemarin dikenalin ke saya. Waduh, saya kagetnya luar biasa. Ya saya sudah lupa. Begitu lihat wajahnya saja saya lupa istrinya kok. Ya sudah lupa. Dan waktu itu Tuhan suruh apa ya saya ngikut saja. Tapi di beberapa momen begitu. Dan saya memang betul-betul membuat saya dilupakan supaya saya nggak merasa, oh itu karena saya. Dilupakan betul-betul, Pak. Oh iya, saya mungkin misalnya doakan khotib sekian tahun yang lalu, misalnya saya khotib, saya lupa. Tapi bagus, Tuhan itu membuat saya dilupakan yang begituan supaya saya nggak merasa ini karena saya. Kebahaya, nanti saya bisa rasa apa begitu kan. Kadang-kadang dilupakan. Dan dilupakan. Ada beberapa hal yang saya kerjakan buat orang lain dilupakan. Tiba-tiba orang itu muncul, kayak saya belum yang lalu ke Siantar. Khotbah malas, mau khotbah malas KKR, malas betul-betul. Sampai saya doa bahasa roh, malas. Kadang-kadang malas khotbah paruh, malas. Apalagi ini dikhotbahin nggak berubah-ubah, itu lebih malas lagi saya. Yang dikhotbahin nggak berubah-ubah kan buat kita malas. Tapi tahu Bapak Ibu, tiba-tiba anak rohani yang antar saya berkata, Kak Rubin ada orang mau ketemu kakak, boleh nggak? Oh iya boleh lah. Masa Tuhan saja gampang ditemui kok saya susah ditemui kan? Ya dong, Tuhan saja di kamar mandi saja kita bisa jamah dia. Pendeta belum tentu bisa kita jamah kan? Kadang-kadang mau konseling aja nunggu 3 bulan orangnya sudah mati dulu belum ketemu pendetanya kan? Karena jatah waktunya kan? Ya karena sibuk lah atau apa. Bapak Ibu begitu lihat anak ini saya kaget, dia peluk saya sambil menangis. Kalau ingat saya, ingat banget. Kamu dulu di Jogja, orang gak looking kamu, pakaianmu biasa, walaupun kuliah UGM di Fakultas Hukum. Tapi di Pulau saya berkata,
thank you ya Pak, investasi kakak ngajar kita bertahun-tahun. Saya tanya, thank you kenapa? Itu semua karena Tuhan. Kakak tahu gak, sekarang saya jadi jaksa, baru dapat award menjadi jaksa terbersih di daerah saya sekarang ini tugas. Saya diusulkan di tingkat nasional, tapi saya mau mati beberapa kali. Ada orang gak suka sama saya, karena saya tegakkan keadilan. Saya mau mati ya, saya diancam surat kaleng itu ratusan surat kaleng datang ke saya. Wah, begitu saya dengar ini, my God, itu saya tiba-tiba punya lompatan dari dalam. Itu malam itu saya khotbah betul-betul diurapi Tuhan, semua karena Tuhan. Oh ya, tapi kemudian saya sadar, semua kita ini penting. Saya tadi sudah ceritakan background saya, nggak ada harapan. Saya terbuang, orang nggak anggap kita. Baik tadi saya katakan, orang di dunia saja saya nggak percaya kok Tuhan itu mau pakai hidup saya. Oh, saya sendiri saja nggak, sampai kaget-kaget, heran-heran lihat karya Tuhan. Makanya nggak ada alasan buat saya sombong. Apa yang saya bisa jadikan alasan untuk saya sombong? Nggak ada. Kita penting. Yuk, jangan rasa nggak berguna. Baik sedih kalau orang berpikir mau bunuh diri, orang berpikir putus asa dalam kehidupan. Kita ini penting. Yesus itu mati buat kita, Bapak. Semua tahu lah. Yesus mati bukan untuk gedungnya tampak sirih. Yesus mati bukan untuk peralatannya di gereja tampak sirih. Yesus mati bukan untuk itu. Yesus mati bukan untuk kursi-kursi yang bagus. Yesus itu mati untuk kita. Kegagalan biasa lah, proses biasa lah. Siapa yang hidup ini nggak ngalami proses? Gak ada pahlawan yang muncul tiba-tiba. Semua ngalami proses. Dan kita bisa dipakai Tuhan. Oke, saya tutup ya. Satu kali di kota Jogja itu ada KKR aneh. KKR cuma 1 jam seperempat. KKR ini persiapannya 1,5 tahun, ibadahnya cuma 1 jam seperempat. Saya masih ingat teman saya Frankie Goldberg suruh nyanyi, cuma 1 lagu, nggak boleh lebih. Padahal Frankie waktu itu lagi terkenal kan, terkenal sekali. Lagunya misalnya lebih baik 1 hari di pelataranmu ya daripada 1000 hari di tempat lain. Lagu-lagunya dia keren-keren semua kan, ya kan? Tapi suruh nyanyi cuma 1. Teman saya suruh sharing khotbah berapa lama? Cuma 15 menit, nggak boleh lebih. Padahal teman saya ini pembicara nasional, cuma suruh sharing itu. Setelah dia sharing, nantang orang maju. Setelah itu dia harus pergi, tinggalkan mimbar, karena yang melayani adalah panitia. Tahu Bapak Ibu hari itu 1/4 jam ibadah KKR. Yang terima Yesus berapa orang? Gak banyak, 1.111 orang. 1.111 orang. Itu di balik kambang UGM. Gedungnya itu, gedung pertemuan UGM kan boleh disewa kan, karena itu gedung umum kan. Bayangkan, tapi Bapak Ibu saya baru tahu persiapan KKR itu 1,5 tahun. Bapak Ibu yang luar biasa. Itu panitia itu sudah mendata orang siapa yang akan dipanggil di KKR. Terus kemudian sediakan bus. Kemudian mereka pendekatannya bagaimana? Yang heran lagi, ada orang yang sudah lulus jadi sarjana, itu rela kuliah lagi, ambil gelar yang lain hanya untuk mendekati jiwa-jiwa. Jadi misalnya dia sudah lulus UGM ya, atau lulus Atma Jaya, atau lulus di sana kan banyak kampus lah ya, apalagi itu banyak lah ya, mungkin apa sih namanya ya kan, waduh kok tiba-tiba lupa kampus-kampus di sana kan banyak lah itu ya. Selain UGM kan ada Atma Jaya lah, ada kemudian apa yang sastra Inggrisnya terkenal itu, kemudian Dharma apa sih? Sanata Dharma ya itu ya. Oh bukan dari Jogja sih, Semarang ya, jadi nggak tahu ya. Nah saya tanya Kotim kan orang Jawa Tengah sama-sama. Tahu nggak Bapak Ibu? Mereka udah lulus sarjana, rela ngambil gelar lagi hanya gara-gara supaya bisa nyemplung ke mahasiswa baru untuk jangkau mereka. Bayangkan, ada yang rela jualan permen walaupun anaknya orang kaya supaya bisa membangun hubungan sama orang-orang ini. Bukan soal dapat uangnya, tapi mereka kemudian ingin bangun hubungan. Bapak Ibu yang luar biasa. Itu KKR. Siapa yang Tuhan pakai? Orang-orang biasa. 1.111 orang diselamatkan. Saya duduk berkata, wow, yuk kita ini penting.
Tolong tulari dunia, jangan ketularan dunia. Tolong jangkitin dunia, jangan terjangkit oleh dunia. Masa dunia takut kita ketakutan, masa dunia curang kita ikut-ikutan curang. Enggak, dunia ketakutan, kita punya keberanian. Dunia curang, kita punya kejujuran. Dunia hancur, kita tetap utuh dalam Tuhan. Dunia berantakan, kita tetap kuat karena Tuhan ada bersama kita. Jadi hari ini jangan ada yang putus asa. Saudara penting di hadapan Tuhan. Dan mari buktikan ini, Tuhan mau pakai kita. Amin Bapak Ibu. Bersiaplah. Ini revival di depan. Tuhan mau berkati. God bless you all. Amin buat firman Tuhan. Mari tutup mata sebentar. Ambil waktu. Korako sheketeka. Kita pakai berdiri. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Panggil dia, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Panggil dia Tuhan. Sekarang batikkan Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Rindu, sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Panggil dia, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, yes, dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari angkat kedua tangan.
Saya yakin ada urapan khusus malam ini. Inilah urapan untuk kita bergerak sebagai orang percaya. Ora palapa syekete karapata kesandara pata kesyekete karapapa. Mari terlibat dalam rencananya. Tidak ada yang boleh hanya duduk diam, tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Ini waktunya, karena dia sudah investasikan semuanya. Ya, dia sudah investasikan potensi karunia kehidupannya, kuasanya yang tak terbatas. Oh karama syekete karama lapa. Tiap orang penting di hadapan Tuhan dan bagi Tuhan. Syekete karama saya percaya ada urapan khusus malam ini. Urapan untuk kita bergerak. Urapan untuk kita bergerak. Move on. Urapan untuk kita bergerak. Sedekara mata kesandara mata karama baba. Dikara mata kesegete karama. Ada musim yang baru. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan di depan. Sedekara baba. Jangan andalkan pengalaman kita, jangan andalkan pengalaman masa lalu kita. Alkitab berkata, lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, sedang tumbuh. Aku sedang membuat jalan di padang gurun. Aku sedang memancarkan air dari batu karang untuk memberi minum umat pilihanku. Sekete karapala papa. Lihatlah. Sekete karapala papa. Perhatikanlah, dia sedang membuat sesuatu yang hebat, yang dahsyat. Dia bekerja, tidak perlu referensi siapapun. Dia cari orang-orang yang hatinya haus, hatinya rindu, hatinya berkata, Tuhan ini aku pakai aku Tuhan. Sekete karamala kesandara baba. Di karamata kesokoto korakala baba. Jesus, sekete karamala baba. Dia berkata ke sokoto korakala baba. Yes. Ya Tuhan. Saudara rasakan itu. Ya, saudara rasakan itu. Ada sesuatu yang sedang melingkupi kita. Ora papa. Shedekara papa. Shedekara papa. Shedekara papa. Nikmati dia, saudara. Ora papa shedekara papa. Shedekara papa. Jesus. Ada hal-hal yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Thank you, Lord. Nikmati dia, Bapak. Thank you, Lord. Kasih Tuhan. Ya Tuhan. Yes, Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Biar firman-Mu termeterai di hati kami. Hamba terbatas, tapi hamba berdoa, benih ini akan terus bertumbuh dan akan berbuah lebat supaya Tuhan dipermuliakan. Hari ini, biar Kau terus akan menguatkan tangan kami, kaki kami, mata rohani kami, telinga rohani kami. Kami tahu bahwa hidup kami penting buat Tuhan.
penting bagi kemuliaan Tuhan. Bukan buat kepentingan kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang sudah jauh tarik kembali. Kami percaya bahwa kami berarti. Tidak ada yang kebetulan. Hidup kami ada dalam kalender-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih. Dunia tidak hanya mendengar apa yang kami lakukan, tapi dunia akan melihat apa yang kami kerjakan. Dan lewat apa yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan. Berkati hari ini, sekali lagi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berbahagialah hidup kita. Berbahagialah dengan waktu yang Tuhan berikan. Berbahagialah dengan keluarga yang Tuhan percayakan. Berbahagialah dengan pekerjaan yang itu adalah pelayanan kita. Berbahagialah dengan kesehatan yang Tuhan percayakan. Berbahagialah di dalam hidup kita. Rukunlah kita, rukun dengan diri sendiri, kamu bersyukur. Rukun dengan keluarga kita, rukun dengan masyarakat di mana kita ada. Rukunlah di antara sesama orang percaya. Karena untuk itulah kita dipanggil. Sekarang terimalah anugerah yang tak terbatas dari Bapa di surga. Kasih setia yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Kita pasti diberkati untuk menjadi berkat. Kita terima dengan cuma-cuma. Bagikanlah itu dengan cuma-cuma supaya hidup kita tidak jadi percuma. Biar kota, bangsa, bumi ini penuh kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi lautan. Lewat dan melalui hidup kita, Tuhan Yesus ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan Yesus berkata.